Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita review kelas E ya, hasil sketsa kelas E. Ya, kita akan mulai dari Rizal Aji. Ya, baik. Ini saya kira gambar sketsanya cukup bagus. Cuma saya belum melihat ada perubahan signifikan dari gambar yang ada di sini dengan yang ada gambar aslinya dengan yang ada di sketsa ini ya. Ini masih relatif sama. Nah, silahkan lakukan modifikasi seperti yang kemarin saya sarankan. Yang kedua, ini saya kalau boleh mengusulkan ya, sebaiknya ini jangan dibuat hanya seperti ini, tipis seperti itu, tapi perlu dibuat ada double garis ya. Jadi walaupun ini saya tahu ini bendanya tipis, tetapi tetap supaya kelihatan 3 dimensinya dibuat seperti itu. Lalu kita lihat di sana ada arsiran ya, ada gelap ya, ini dibuat gelap juga untuk bayangan nanti akan kelihatan lebih jelas ya. Ya, seperti itu. Nah, terus ini sudah ada gambar denah ya. Ini ada gambar denah. Sebenarnya ini saya minta gambar, kalau mau gambar denah atau situasi ya tidak seperti ini. Gambar ini tidak kelihatan. Gambarkan saja gambar tampak dari ini, gambar tampak dari kursi, jajaran kursi seperti itu seperti apa. Jadi misalnya ini posisinya seperti ini ya, lalu posisi kursi itu seperti apa itu ya, misalnya seperti ini ya, begitu dan seterusnya. Ini gambar ini nggak kelihatan, ini settingnya nggak kelihatan. Oke. Ya, ini garis ini juga dibuat perlu lebih lurus ya. Ini sudah pakai penggaris kok masih belum kelihatan lurus. Nah, ini juga lingkaran antara ini dengan ini tidak sama ukurannya ya. Proporsinya diperhatikan ya. Ya, kalau mau dilihat tampak atasnya itu diperhatikan betul. Ini saya kira gambar ini yang jadi agak masalah. Tapi kalau perspektifnya malah sebenarnya relatif oke. Nah, ini ada Arifan. Ya, ini luar biasa. Ini saya kira contoh yang brilian ya. Ini adalah satu sculpture gabungan dengan sitting group ya, jadi orang bisa duduk juga sekalian di situ. Nah, modifikasi yang kamu lakukan juga saya kira cukup menarik di sini ya. Memang kesulitan untuk menggambarkan, tingkat kesulitan untuk menggambarkan perspektif ini atau tampak menjadi lebih terasa karena bentuknya tidak beraturan. Nah, saya akan sarankan ya, penggambaran pohonnya ya, ini perlu dipelajari lagi ya. Lalu gambar denah mungkin sudah oke. Nah, tetapi gambar tampak ya, ini bukan gambar tampak tapi ini adalah gambar perspektif. Saya akan sarankan kalau gambar tampak ya, ikuti caranya gambar tampak. Ini garis tanah ya, lalu ini adalah objek itu. Nah, mungkin seperti ini ya. Jadi betul-betul kelihatan gambar tampak. Nanti kita akan tunjukkan mungkin dengan contoh yang nanti saya akan coba share kalau begitu ya, cara menggambar tampak yang benar seperti apa. Atau coba lihat di gambar teknik ya. Gambar teknik itu bagaimana cara membuat tampak yang baik. Oke ya. Saya kira ini bagus 3D-nya ya, tetapi ini gambar tampaknya mungkin bukan ini yang dimaksud dengan gambar tampak. Nah, ini ada Halim Perdana. Ya, saya juga belum melihat ada perubahan yang signifikan ya. Ini modifikasi yang dilakukan adalah menghilangkan gambar ini. Ya, ini menjadi terasa, gambar ini menjadi terasa kering gitu ya. Nah, terus ini ada gambar dinding di belakang itu yang setipis kertas, ini juga tidak bisa seperti itu ya. Lakukan saja, tambahkan sehingga menjadi lebih terasa ya.
sehingga lebih terasa seperti itu. Jadi 3 dimensinya lebih kelihatan. Ya boleh, nggak apa-apa. Oke ya, terus lalu kita lihat coba aslinya di sini ada gelap ya, kasih bayangan ya, sehingga nanti akan kelihatan 3 dimensinya seperti apa, kasih bayangan. Terus berikutnya kalau memang belum bisa membuat gambar perspektif, buat saja isometri ya, sehingga nanti gambarmu akan semuanya ke sana gitu ya. Modifikasi saja nggak apa-apa. Jadi nanti gambarnya akan seperti itu. Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, terus untuk tampak atas ini sebenarnya sama dengan gambar Dena. Ya, pilih salah satu saja. Ya, mending lebih baik gambar tampak depan saja ya. Pilih tampak depan saja karena ini bagian itu kecil sekali, jadi tidak terasa maksudnya apa gitu ya. Mending pilih salah satu yang mana lebih mewakilinya. Mungkin ini saja, yang ini diganti tampak depan. Terus untuk setiap kali gambar pintu itu tidak diusahakan tidak seperti itu, tapi ini lingkaran ya, bukan seperti ini ya. Ini mungkin belum waktunya, tapi nanti tolong diperhatikan di gambar teknik seperti apa. Nah, ini ada Andre Nanda. Saya tidak melihat ada sitting group di sini seperti yang saya catat mungkin di Open Learning. Ini adalah gambar tempat tidur ya. Mungkin ada sitting groupnya ada di sini, tapi ini bukan setting gambar sitting group. Jadi saya akan sarankan sekali lagi, coba lihat, cari contoh ya. Cari contoh yang kaitannya dengan sitting group. Lalu gambar itu dimodifikasi ya, dicontoh, digambar ulang, lalu dimodifikasi desain barunya seperti apa. Nah, berikutnya ada Ardiansa Ashfar. Ini gambarnya juga saya kira bagus ya, cuma saya masih akan melihat contoh mana yang menjadi referensi ya. Referensinya mana itu ya, karena kemarin di dalam soal itu kan ada keterangan silahkan mencari referensi lalu itu dimodifikasi gitu ya. Saya kira ini gambarnya cukup baik, Dena ya, saya kira baik. Nah, cuma ini dengan ini kan sama ya, ini dengan ini sama, jadi pilih salah satu saja lalu tambahkan gambar tampak depan ya. Ya, hindari dua gambar yang sebenarnya itu mirip ya. Kalau kita hanya punya kesempatan untuk menggambar dalam satu kertas dan gambarnya itu terbatas, hindari gambar yang mirip, informasinya sama. Oke. Ini ada Aryo Seto ya, Aryo Seto. Ini kalau ini adalah gambar tampak, ini keliru ya. Gambar tampak tidak seperti ini. Ini saya kira tepat ya, baik. Ini juga kalau ini adalah tampak samping, ini juga keliru, tidak seperti itu ya. Tampak samping tidak seperti itu, ini jadi perspektif ya, dan perspektifnya juga jadi keliru. Nah, bagaimana caranya menggambar tampak? Ini saya akan lihat ya, dari bentuk seperti ini, dari gambar seperti ini tampaknya itu ya, tampaknya itu nanti akan seperti ini, Mas. Sebentar ya, kita ada gambar garis tanah. Ini garis tanah ya, garis tanah. Lalu ini adalah bangunan. Nah, semua yang menempel di tanah termasuk meja itu ya dia akan lurus saja
Kalau itu kan terus ke sana jadi perspektif, ini nggak boleh ya. Itu nggak seperti itu. Nah, termasuk tangga. Tangga juga demikian. Tangga akan seperti ini saja. Ya. Tidak ada begini, nggak ada. Ini nggak ada, nggak boleh ini, nggak ada boleh ada seperti itu jadi namanya perspektif. Nah, seperti itu saja. Nah, termasuk tampak depan. Tampak depan itu kalau Mas tadi membuat dengan cara seperti ini, ya. Ini lalu ke sana itu ya. Itu enggak seperti itu. Ini mestinya tampaknya itu akan lurus saja. Ya. Lurus saja. Nah, seperti itu. Jadi ini tangga itu posisinya akan seperti ini. Ini adalah garis tanahnya. Kenapa seperti ini? Karena ini bidang ini kan sebenarnya satu lurus. Jadi tampak kalau kita lihat lagi ke sini ya, bidang ini kan dia sebenarnya kan lurus. Ya. Bidang ini kan sebenarnya kan lurus. Satu bidang, sehingga kalau kita lihat dari depan mestinya akan sama seperti itu. Nah, bagaimana dengan kalau di sana ada pohon-pohon dan sebagainya? Ya, gambarkan saja pohon-pohon itu di sini. Ya, posisinya ada di sana. Ya. Jadi pohonnya akan lurus juga. Ya. Oke. Ya, berikutnya ada Dwi Agung Nugraha. Nah, ini juga gambar ini agak berulang ya, antara gambar perspektif dan tampak belakang ya. Jadi ini dengan ini sebenarnya berulang. Jadi mending pilih salah satu saja yang dimaksud yang mana. Kalau saya lihat ini gambar ini kok agak beda ya. Ini gambar ini saya agak bingung tampaknya seperti apa. Tampak atas oke. Ya, ini cuma bayangannya, ini bayangan seperti apa, ini bayangannya perlu dicek ya, bayangannya. Tampak belakang ya, kalau mau bikin tampak tidak begini caranya ya. Ya, seperti yang saya tunjukkan tadi di depan ya, tampak. Saya sarankan mungkin kalau seperti ini mungkin Mas Dwi Agung ya, gambar satu saja perspektif ya. Satu perspektif. Kalau tidak bisa perspektif ya isometri saja. Isometri saja ya. Lalu satu tampak depan, satu tampak atas atau denah ya. Satu denah atau tampak atas. Pilih salah satu saja, karena kalau ini sudah, ini tidak perlu ya, karena ini sebenarnya dengan ini sama. Ini sama dengan ini. Salah satu saja. Nah, kalau ini mau dibikin gambar tampak ya, gambar tampak ya hanya lurus saja, Mas. Walaupun itu zigzag, tapi di dalam gambar tampak ya hanya seperti ini. Ya, ini asumsinya adalah ketinggiannya berbeda ya, antara yang depan dengan yang belakang. Ya. Oke. Berikutnya kita punya gambar ini ya, saya kira bagus sekali. Ini ada tampak atas,
atau denah ya, ada tampak atas atau denah, ada perspektif, ada dua ya. Cara penggambarannya relatif oke, perspektifnya, cuma ini memang kita bisa melihat memang harus latihan cara membuat arsir ya. Kalau kita lihat ini arsirnya itu semuanya flat, jadi kelihatan kesan 3 dimensinya kurang terasa karena semua finishingnya sama, antara ini bidang yang ini dengan ini sama semua ya. Ini juga demikian, ini dengan ini sama semua. Jadi saya kira ini sekarang tinggal latihan bagaimana cara membuat kesan sketchy-nya itu atau kesan sketch-nya itu terasa dengan membuat arsirnya itu lebih cermat itu ya, lebih bagus ya. Mana yang gelap, mana yang terang, mungkin boleh dibikin jadi lebih dramatis. Lalu yang juga agak mengganggu adalah cara menggambarkan pohon ya. Cara menggambarkan pohonnya kayaknya kurang tepat ya, kurang bagus ya. Coba deh dilihat anatomi gambar pohon itu. Anatomi gambar pohon itu biasanya dia akan bentuknya seperti ini. Jarang sekali ada gambar pohon yang bentuknya itu seperti ini. Atasnya itu lebih tinggi seperti ini. Kalaupun ada, atasnya lebih besar seperti itu. Kalaupun dia akan bercabang, dia akan bikin cabangnya itu biasanya akan seperti ini. Tetap lebih kecil. Ini lebih kecil. Ini posisi ini lebih kecil daripada yang di sini. Ini lebih kecil. Kalau mau ditambah ini juga begitu. Ya ini lebih kecil. Bukan begini. Nah ini nggak boleh. Coba kita lihat. Jadi ini kesannya adalah seperti itu. Ya jadi ini nggak bisa seperti itu. Nah kalau kita sudah bikin seperti itu ya tinggal bikin pohon ya. Kita bikin dulu kerangka tajuknya. Nah setelah itu ya silahkan diselesaikan tajuknya itu seperti apa. Nah. Oke. Ya, jadi kesan sketsanya akan terasa. Nah kalau sudah dirapikan sekali lagi ya, misalnya ini mau dibikin oke. Ya terus kasih bayangan beberapa. Dan seterusnya. Ada beberapa cara penggambaran pohon yang saya kira kalian memang perlu lalu belajar, termasuk bagaimana membuat gambar pohon yang ada di bawah ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan caranya seperti apa ya. Oke. Ya ini garis-garisnya juga saya kira ini kamu terlalu takut ini sih ya. Ini saya lihat ada garis ini nggak ketemu itu di sudut nih. Ini kelihatan ya, atau ini pohonnya kurang tepat ya, saya kira kurang bagus. Garis-garisnya juga nggak lurus ini ya, ini nggak kelihatan nggak ya. Jadi jangan takut ada lebihan ini yang akan membuat kesan arsitekturnya lebih terasa. Gambarmu akan kelihatan lebih arsitektural. Dena, lalu ini juga keliru, ini tidak begitu, ini mestinya lurus saja ya. Kalau kita lihat ya gambar tampak atas ya, tampak atas itu mestinya kursinya akan lurus ya. Ini sofa yang tadi kamu gambarkan itu, ini posisi ini lurus, ini lurus. Sementara yang kamu gambarkan tadi adalah seperti ini.
Ini enggak seperti itu ya. Kalau memang sofanya itu miring nggak apa-apa, tapi ini masalahnya sofanya saya lihat sebenarnya lurus ya. Ini sebenarnya kan lurus, jadi ini tidak miring seperti ini. Oke, berikutnya ada Zalika Intan ya. Ini juga saya lihat ada gambar yang berulang-ulang ya. Antara gambar 1, 2, 3 ini sebenarnya sama. Apakah ini perspektif? Kalau ini perspektif, ini kurang kelihatan perspektifnya. Kalau ini denah, ini tanpa atas, ini juga sama. Saya sarankan untuk membuat tampak yang berbeda ya. Kalau sudah satu dari atas seperti ini ya, ini tampak samping saja atau tampak depan saja ya. Ada pohon gitu ya, tampak dari samping. Kalau ini perspektif, ini juga kurang kelihatan perspektifnya ya. Coba lihat cara dia menggambar ini ya. Dia lebih rendah ya. Terus ini ada kesan 3 dimensinya juga terasa ya. Sebenarnya secara umum kami gitu ya tidak dulu menginginkan atau tidak dulu mendorong kalian untuk menggambar termasuk lingkungan dan sebagainya ya. Kalaupun kalian itu, jadi kita masih akan fokus dulu kepada objek ini ya, objek benda utamanya itu ya. Dan lingkungan terdekat misalnya seperti ini pohon ya, berarti pohonnya memang harus dibuat. Nah, tapi kalau kalian mau membuat lingkungannya, itu tidak, saya sarankan untuk ini diselesaikan sekalian ya. Jadi tidak tanggung, ini objek ini terpisah dengan ini garis ini berhenti di sini. Ini apa? Ya, ini enggak seperti itu, tapi ini harus diselesaikan, garis ini mau kemana? Apakah seperti ini hubungannya atau seperti apa? Jadi ini memang kita belum sampai ke sana itu ya. Jadi jangan takut juga ya. Silahkan mencoba tapi tidak perlu terlalu takut. Nah, saya sarankan juga pohon, silahkan dipelajari cara menggambarnya, cara terutama di bagian bawah ini ya, untuk akar dan sebagainya. Berikutnya ada Anapratista. Nah, ini saya kira pohonnya lumayan bagus ya, ada pewarnaannya, ada warna yang berbeda, ada bayangan segala macam. Nah, cuma saya melihat cara menggambar perspektifnya yang kurang tepat ya. Ini saya tidak tahu apakah memang demikian atau bagaimana ya. Kalau saya membayangkan mungkin ini sebenarnya lingkaran kan. Kalau ini lingkaran seperti ini, mestinya perspektifnya itu tidak begitu. Perspektifnya bikin dulu lingkaran sempurna ya. Ya, lingkaran sempurna seperti ini, baru nanti dipecah. Ya. Ini juga demikian, lingkaran. Ya, baru dipecah. Kalau ini saya menduga ini jadi aneh gitu ya, seperti ini, padahal di dalam denahmu sebenarnya enggak seperti itu. Kecuali kalau memang bentuknya itu tidak beraturan seperti itu ya. Tapi saya lihat di denah itu sebenarnya relatif harusnya begini. Ya, mestinya begitu. Nah, ini juga demikian. Ya, ini jadi aneh itu ya. Mestinya lalu begini. Nah, kira-kira seperti itu. Dan seterusnya. Jadi ini sama, ini akan sama.
ini akan ya, kalau ini kan lalu karena mepet kertas gitu ya terus jadi begitu ya. Kalau seperti itu jangan diselesaikan dulu, jadi pakai pensil kira-kira kurang pas ya gambarnya digeser naik dong gitu ya. Ini kan masih banyak ruang di sini, dan bisa diangkat ke sana atau gambarnya dimodifikasi lagi gitu ya. Ini juga demikian, yang di tengah lingkarannya seperti apa disesuaikan juga ya, jadi sebelum kita finishing proporsi dan ininya juga diperbaiki dulu. Nah kalau sudah baru kita finish dengan detailnya dan sebagainya. Oke ya. Ini ada gambar, ini gambar apa ini? Ya mestinya kalau gambar tampak ya hanya gambar tampak saja di sini. Satu ini saja ya. Karena yang belakang nggak kelihatan akan sejajar dengan gambar ini nggak ada ini. Oke. Lain kali gambarnya yang posisi landscape saja ya, kecuali ada keterangan harus portrait, supaya kita melihat reviewnya lebih besar gambarnya. Oke, ini ada berikutnya Ihsan Mabruri ya. Ya ini saya lihat tidak ada perubahan signifikan dari desain aslinya ya. Jadi saya kira boleh dimodifikasi seperti yang kita dituliskan kemarin itu ya. Silakan dimodifikasi. Oke, ya. Ini kalau saya menduga ini gambar ini mungkin agak aneh ya. Agak aneh. Kenapa? Karena ini yang belakang lebih panjang. Oke, saya coba lihat di belakang. Jadi gini, kalau kita punya ini gambar ini adalah gambar denah. Gambar ini gambar denah ya. Saya bagi menjadi 3 seperti itu. Ini kalau kita lihat dari sini, dari perspektif itu, dari arah kita berdiri di sini ya. Misalnya ini adalah orang itu ya. Kita melihat dari sini, posisi ini, bayangkan ini misalnya ini sama ya. Ini jarak ini adalah 1 atau 2, jarak ini adalah 2, jarak ini adalah 2, jadi sama besarnya. Secara umum objek ini akan kelihatan lebih dekat dengan orang ini, sehingga ini akan lebih besar. Ini menjadi lebih kecil lagi, dan ini menjadi lebih kecil lagi. Jadi pada saat kalian akan membuat perspektif ya, itu mestinya itu akan gambarnya itu seperti ini. Yang ini 1, 2, 3, saya nomori 1, 2, 3. Ini akan posisinya ini akan sekian. Ini adalah 1, dan ini akan 2 itu menjadi seperti ini, lebih kecil, dan 3 itu akan menjadi lebih kecil lagi ya, mestinya begitu dikira-kira, yang sehingga proporsinya itu kira-kira sama sekian. Ini kalau saya bergeser ke sini juga sekian, ini ke sini juga sekian ya. Tetapi semakin ke sana dia akan objeknya semakin kecil. Nah kalau ini ada keempat lagi ya, ini ada 4 di sebelah sini, ini mesti akan kecil lagi di sini. Jadi jaraknya semakin pendek di sini keempat. Nah, sementara kalau ini dia malah semakin panjang ya. Ini kan semakin panjang seolah-olah. Jadi ini keliru, ini mestinya segini. Ya, mestinya ini segini saja. Nah, ini juga demikian, ini mestinya segini saja. Jadi proporsinya keliru yang ini tadi. Nah, gitu ya. Oke, ya. Lalu ini ada arsiran yang boleh dipertebal ya, untuk melihatkan kontras seperti yang ada di gambar ini. Ya, saya kira ini modifikasinya belum terasa. Baik, yang berikutnya adalah ada dari Wening Wulandari. Ya, ini juga modifikasinya belum terlalu terasa, hanya dengan ada penambahan kursi ya. Ada penambahan meja atau kursi itu ya. Ya, boleh ya.
Nah, yang jadi problem adalah cara penggambaran tampak. Ini kan kayaknya kalian masih agak kesulitan untuk menggambarkan tampak ya. Nah, ini gambar tampak juga demikian. Oke. Ya, perspektif ya, ini saya kira satu pohon itu harus diperhatikan betul. Yang kedua adalah cara menggambar tampak ya. Yang ketiga tentu saja orang. Makanya saya kadang-kadang menghindari untuk menggambar orang itu karena tidak mudah. Tentu saja karena tetap harus belajar, tapi memang harus secara cermat. Oke, tampak ya, dalam konteks itu tampaknya mestinya akan seperti ini saja, lurus semua. Jadi ini garis ya, garis tanahnya di mana ditentukan dulu. Nah, semua yang menempel di sana mestinya akan bentuknya seperti itu ya. Seandainya ini tadi adalah meja yang di depan, nah ini adalah yang di belakangnya ya, seperti itu ya, lurus saja. Nah, kalau ada pohon di belakangnya ya pohonnya nanti akan ya, ya begitu. Jadi ini mestinya lurus saja. Kalau saya lihat ini kan dia miring-miring ya. Nah, ini ada kesan ke dalam, yang ke belakang semakin lurus, semakin miring. Ya enggak, itu dia lurus saja. Ini mestinya lurus ya, seperti itu. Ini lurus, tidak lalu miring ke sana ya. Jadi enggak ada bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini kok jadi melayang ke sana kan, padahal garis tanahnya kan ini. Ini kan nempel di tanah. Oke. Ya, berikutnya ada Rabi Abhyantara ya. Saya kira ini juga sama ya. Perspektifnya sudah bagus banget, pohonnya juga saya kira lumayan bagus. Ini bagus ini. Oke ya, boleh nanti ditambahkan bayangan sedikit di satu sisi tertentu, nanti akan kelihatan lebih hidup. Oke. Ini bagus. Tapi tampaknya juga saya kira masih keliru. Kelirunya yang mana? Nah, coba kita lurus ya. Maaf. Ya, jadi yang keliru itu adalah garis ini. Ya, ini mestinya lurus di bawah. Jadi tidak melayang di atas seperti itu. Kenapa? Karena garis itu kan sebenarnya sejatinya menempel juga di tanah. Kalau ini garis, makanya garis tanah pada saat menggambar tampak itu penting sekali ya. Jadi garis ini mestinya nggak ada. Garis ini nggak ada. Kalau garis ini ada, mungkin bisa jadi ya. Karena itu artinya dia ada di atasnya. Garis ini ya. Saya kira itu. Oke, good. Ya. Nah. Oke, ini ada Bagus Pamungkas. Penambahannya dengan cara ini ya, menambahkan kursi. Nah, cuma ini menjadi aneh karena coba kalau kita lihat bentukan seperti ini, bentukan seperti itu kan dari denahnya saja kan seperti ini ya, lingkaran. Nah, seperti ini. Jadi ini sebenarnya bukan denah, ini adalah tampak atas. Ya, tampak atas. Denah itu akan kelihatan dalamnya seperti apa. Nah, silahkan dipotong. Makanya saya contohkan kemarin itu kan, dia dipotong kira-kira 1 meter gitu ya. Lalu potongan ini dibuang, kita lihat dari atas seperti apa, nanti akan kelihatan. Nah, lalu akan ada kursi misalnya seperti ini, yang itu adalah melengkung, ya kan? Nah, ini adalah dindingnya. Nah, ini adalah si kursi itu.
ya. Nah, dengan demikian perspektifnya mestinya nggak seperti ini, ya. Kita lalu lihat lagi-lagi lakukan apa namanya, dengan garis bantu, ya, bikin garis bantu dulu. Dan tampaknya ini juga begitu. Jadi ini satu perspektifnya keliru, ini bukan denah tapi ini tampak atas. Kalau mau bikin denah sepertinya harusnya begini, tampaknya juga tidak seperti ini, ya. Tampaknya juga tidak seperti itu. Ini yang bikin keliru apanya? Yang bikin keliru ini, garis miring ini keliru, ya. Kecuali kalau memang itu objeknya miring, tapi kalau kursinya itu lurus saja, mestinya itu garis yang miring tadi itu mestinya itu lurus. Coba saya akan gambarkan di belakang. Jadi gini, nah kalau kita bayangkan, nah ini adalah saya akan gambarkan dengan segitiga prisma dulu, ya, lurus. Saya tidak mau bikin yang melengkung dulu karena lebih mudah kalau bikin segitiga. Nah, lalu baru akan dibuat melengkung seperti itu. Nah, ini melengkung, ya, sehingga nanti kursi juga akan posisinya melengkung begitu. Nah, dengan demikian nanti akan lebih mudah, ya. Ini melengkung, ya, ini melengkung, ya. Seperti itu. Jadi memang gambar ini tuh gambar yang relatif sulit, ya, karena objeknya sendiri kan melengkung, ya. Nah, untuk tampak mestinya ini tadi, ya, ini adalah ini. Nah, ini lurus, kursi itu posisinya lurus, ya. Ini posisinya lurus. Kalau kursi itu memang sejajar, dia mestinya lurus, tidak miring begini, ya. Lurus saja, semuanya lalu lurus, ya, kira-kira begitu. Oke. Ya, semoga dimengerti, ya. Baik, secara umum saya melihat ini sebagai gambar anak-anak semester 1 ini sudah bagus, ya. Sebagian saya melihat usaha untuk menuangkan gagasan itu bagus sekali. Cuma perlu lagi-lagi diperhatikan secara cermat bagaimana menggambar dengan betul, ya. Terutama penggambaran tampak masih banyak yang salah. Penggambaran pohon juga masih kurang, ya. Terus arsiran juga masih perlu ditingkatkan. Saya kira memang wajar karena ini baru semester 1 dan ini pun juga baru pertemuan keberapa, ya, minggu kedua. Oke, ditingkatkan lagi nanti, ya. Insya Allah bisa, modal skillnya sudah cukup bagus, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.